Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang. Ya pemirsa, waspada pula dengan modus kejahatan yang semakin beragam. Seperti di Cipondoh, Kota Tangerang yang akhir-akhir ini heboh dengan isu pocong gadungan yang merampok rumah warga. Polisi meminta masyarakat waspada. Viral video pocong gadungan meresahkan warga Cipondoh, Kota Tangerang, Banten akhir-akhir ini. Dalam video, pocong gadungan menakut-nakuti warga hingga warga kabur dari rumahnya. Saat itulah pocong palsu merampok barang-barang berharga di dalam rumah. Usai viral pocong gadungan, aparat Polsek Cipondoh meningkatkan patroli khususnya di malam hari. Kalau untuk di Cipondoh sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah yang ramai, masalah pocong. Tapi walaupun itu kita ke depan tetap akan pantau wilayah, tetap patroli untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak kita inginkan. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melapor jika menemukan hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Ke informasi soal keuangan, pemirsa Anda yang punya cicilan kredit di bank dengan suku bunga tidak tetap, siap-siap harus bayar lebih mahal 3 hingga 4 bulan lagi. Kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% demi meredam rupiah. Pilih makan seadanya agar cicilan tidak kena denda adalah realitas pahit yang kerap dihadapi masyarakat. Tidak hanya denda, tunggakan cicilan bahkan bisa mengancam nyawa. Seperti yang dialami Rizky Nur Aldriansyah yang disekap di sebuah showroom motor di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur gara-gara nunggak cicilan motor 2 bulan. Korban ditemukan dalam kondisi lemas di lantai 2 usai diculik dan dianiaya 2 terduga pelaku. Rizky mungkin hanya satu dari ribuan warga yang bisa kehilangan kemampuan untuk membayar cicilan kreditnya. Sekitar 3 bulan lagi, masyarakat yang punya cicilan kredit bank dengan bunga tidak tetap bakal menghadapi kenaikan cicilan bank. Baik itu kredit usaha, kredit pemilikan rumah atau KPR hingga kredit kendaraan bermotor. Kenaikan cicilan kredit merupakan imbas putusan Bank Indonesia yang kemarin resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 5,25%. Sebelumnya selama 7 bulan terakhir, suku bunga acuan ditahan di 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan kenaikan suku bunga acuan untuk menstabilkan nilai rupiah yang merosot terus-terusan. Bahkan kemarin menembus 17.700 per dolar Amerika. Seperti pil pahit, kenaikan suku bunga bank diharapkan bisa jadi obat untuk menstabilkan rupiah. Meski harus diakui dampaknya jelas terasa ke dompet masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya bunga kredit yang naik, harga minyak goreng makin lama juga semakin tinggi. Pemerintah menuding campur tangan mafia yang menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar. Harga minyak goreng di pasar semakin hari semakin terbang tinggi. Rata-rata harga minyak goreng nasional saat ini mencapai Rp19.927 per kilogram. Harga ini lebih tinggi bila dibandingkan dari bulan lalu. Pemerintah melalui Menteri Pertanian menyatakan bahwa tata kelola minyak goreng di Indonesia saat ini sulit dikendalikan. Munculnya mafia-mafia pangan membuat harga kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Ulah komplotan ini yang kerap menimbun barang hingga mengatur harga, membuat minyak goreng semakin mahal. Satgas mana Satgas? Tolong Jenderal turun ya. Satgas tolong minyak goreng, Deputi. Tolong karena saya izin dulu beribadah. Minyak goreng nggak ada alasan naik. Ditindak. Lebih lanjut, Mentan menjelaskan bahwa keberadaan mafia mengacaukan rantai pasok komoditas pangan. Karena itu pemerintah berjanji akan menuntaskan masalah kenaikan harga minyak goreng, salah satunya dengan memberantas keberadaan mafia-mafia pangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Langsung saja kita menuju ke Pasar Senen Jakarta untuk informasi terkini mengenai harga pangan hari ini. Selena, bagaimana pantauan cabai di sana siang ini? Ya, David dan juga pemirsa, jika Anda gemar memakan santapan
yang cenderung lebih pedas, tentunya Anda harus bersiap untuk merogoh kocek yang lebih dalam. Pasalnya berdasarkan pantauan kami di Pasar Senen Jakarta Pusat, memang cabai sudah mengalami kenaikan harga yang di sekitar Rp10.000, di mana memang harga cabai seperti cabai merah keriting ini sudah di harga Rp50.000 dari yang biasanya dijual dengan harga Rp30.000 atau Rp40.000, sekarang sudah di harga Rp50.000. Kemudian ada lagi tahta tertinggi dari naiknya cabai yang lebih signifikan, yaitu adalah di cabai rawit merah, yang dimana hari ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, pemirsa. Dan saya akan berbincang dengan penjual cabai rawit di Pasar Senen Jakarta Pusat. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Ya, Bapak Fauji. Bapak, ini kenaikan harganya di sekitar berapa ribu dari sebelumnya? Dari sebelumnya ukuran 10 ribuan lah. Berarti kenaikannya 10.000. Kira-kira ini dampaknya tuh karena apa, Pak? Apa karena ingin Idul Adha kah atau bagaimana? Kurang tahu ya masalah dampaknya itu mah. Berarti ada dampak dari Idul Adha ya, Pak, karena ke pelonjakan permintaan dari masyarakat, begitu ya, Pak? Iya, betul. Kalau yang ini berarti dijualnya dengan harga berapa, Pak? Sama. Iya. Di harga Rp80.000 berarti. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya pemirsa, begitulah tadi untuk komoditas dari cabai yang dimana memang mengalami peningkatan di angka Rp10.000 kurang lebih. Dan untuk komoditas lain seperti minyak goreng memang mengalami kenaikan juga, namun memang tidak terlalu signifikan. Kalau pantauan kami di sini di Pasar Senen mengalami kenaikan di angka Rp2.000 sampai Rp3.000. Begitu David dan juga pemirsa. Ya, jadi lebih pedas harganya daripada cabenya ya. Baik, terima kasih Selena untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kartu transportasi umum Jakarta yang harusnya gratis kini malah diperjualbelikan secara online. Kartu Transum gratis harusnya hanya digunakan untuk kelompok tertentu dan dilarang untuk diperjualbelikan. Kartu layanan transportasi umum gratis milik Pemprov Jakarta diperjualbelikan lewat akun media sosial. Dalam unggahan yang beredar, kartu ini ditawarkan dengan harga tertentu dan bisa digunakan untuk menikmati fasilitas transportasi gratis di ibu kota. Program transportasi gratis sebenarnya diberikan khusus hanya untuk kelompok tertentu seperti pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga petugas keagamaan. Tujuannya untuk membantu mobilitas warga yang memang membutuhkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kartu itu tidak boleh dipindah tangankan, apalagi diperjualbelikan. Dan saya meminta untuk siapapun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas. Transjakarta beroperasi menggunakan anggaran publik, maka seharusnya fasilitas yang terkait di dalamnya harus tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.